Asap tebal disertai api besar membumbung dari pabrik produsen cat yang terbakar di kawasan industri Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tanggerang, Banten, Rabu malam. Banyaknya bahan kimia di dalam pabrik membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lain yang berada di area pabrik. Ledakan pun terdengar dari dalam bangunan pabrik, hingga membuat warga dan karyawan yang berada di lokasi panik. 10 mobil pemadam diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan dan melokalisir api. Setelah hampir 5 jam, api akhirnya bisa dikendalikan dan dipadamkan petugas pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Tanggerang, Banten, Aimarani, A-News melaporkan. Kepulan asap beserta kobaran api membesar dan membakar sebuah angkutan kota di kawasan Selipi, Palmerah, Jakarta Barat pada Kamis dini hari. Kebakaran bermula ketika angkot jurusan Meruya Tanah Abang ini melaju dari arah Palmerah, Jakarta Barat menuju Tanah Abang. Saat melintas di persimpangan Selipi, tiba-tiba percikan api muncul dari bagian mesin yang kemudian membesar dan menjalar ke seluruh bagian kendaraan. 5 penumpang termasuk sopir yang berada di dalamnya seketika panik hingga berlarian keluar menyelamatkan diri. Dari sebelah kiri keluar asap, langsung ngebul keluar apinya. Udah begitu aja. Itu pas saat kejadian kendaraan lagi jalan atau lagi Jalan. Ini angkot jurusan mana sih, Pak? Meruya Tanah Abang, Pak. Meruya Tanah Abang. Lagi bawa penumpang tadi, Pak? Iya. Penumpangnya pada lompat, 4 orang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, A-News melaporkan. Halo, selamat pagi. Welcome back to Sindo Today. Gimana kabarnya pagi hari ini? Togi, pagi. Biar semangat ya. Pagi ya. Apa kabar Priska, gimana? Baik banget. Luar biasa, udah lama gak ketemu Priska ya, pemirsa ya? Lama banget. Terakhir kita siaran bareng kayaknya berapa tahun lalu ya? Kayaknya sekitar 10 tahun yang lalu ya. Aduh, gila. Anak udah berapa nih anak nih ya? Udah ada 5. Umur 1 ya. Suami tetap 1. Semua tetap satu. Wah, harus beri apresiasi ya. Bukan hanya Priska, kita beri apresiasi. Ini ada juga nih, ada sebuah kasus yang viral nih ya. Enak ya bridgingnya kayak gini ya. Ada yang viral, ada seorang ini ya. Mahasiswa. Kemarin itu dijamret di Jogja oleh ada oknum atau enggak pelaku dijamret. Habis itu dikejar. Dia kejar sampai dapet. Terus diambil lagi ponselnya. Habis terus itu divideoin. Karena kalian harus viral ya. Divideoin, habis itu ditangkap sampai kepolisian ya. Ya, akhirnya dia dapat penghargaan dari kepolisian. Jadi pelajaran juga buat kita semua, Togi dan juga pemirsa. Kalau kita misalnya lagi ada di jalan, lagi naik ojek online, atau lagi nunggu ojek online, biasanya kan kita pegang handphone tuh di pinggir jalan. Benar. Hati-hati, karena semua barang bawaan kita harus kita pegang betul-betul. Iya, karena seringkali kita lalai ya. Kalau kita kadang-kadang pengen update mungkin teman kita on the way, atau enggak mau update saudara kita, tanpa kita sadar bahwa ini juga bisa ini ya, menarik perhatian. Mungkin ada orang yang iseng mengambil, akhirnya itulah perbuatan kayak gitu. Tapi apalagi kalau kita lagi pegang handphone, biasanya kan kita nggak lihat kiri kanan ya. Setuju, iya, itu dia. Memang banyak kasus yang sekarang pun juga lagi ditangani oleh pihak kepolisian. Alangkah sebaiknya mungkin harus dilihat dulu persepsinya. Karena memang sebelumnya ada sebuah kasus di mana ada seorang ibu dijamret, suaminya mengejar, habis itu mengakibatkan si pelakunya ini meninggal dunia dan akhirnya suaminya malah ditangkap oleh polisi dan jadi tersangka. Iya, cuman akhirnya dari pihak DPR sudah membantu mengklarifikasi bahwa suaminya ini tidak bersalah karena memang self defense. Penting banget kita untuk ini ya, juga melindungi diri sendiri. Nah, langkah baiknya mungkin mengantisipasi dan melindungi diri sendiri. Nah, mungkin Priska tahu bela diri, taekwondo atau karate itu penting banget. Kebetulan enggak sih, Bang. Cuman biasanya aku lagi mikir nih, apakah perlu beli semprotan merica? Oh, iya. Untuk Pepper spray. Atau nggak mungkin kamu harus latihan sama suami wrestling gitu ya, gulat gitu ya. Iya gitu, mungkin. Tapi itulah bisa ya, kita beri apresiasi kepada mahasiswa yang tadi telah melakukan atau nggak telah membela diri, dan pihak kepolisian telah memberi penghargaan kepada
Dan mahasiswa korbannya. cewek. Wow, tuh itu dia pemirsa ya. Jadi cewek juga bisa melindungi diri sendiri. Nah, nih, tos dulu kita ya. Baik, kita sama dulu Misa. Kita asik sendiri nih ya untuk kasus itu. Baik Misa, Anda menyaksikan Sido Today, program yang menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Togi Sinaga. Dan saya Priska Papilaya. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Babakan Madang Bogor dilanda banjir bandang, mobil hanyut terbawa derasnya arus. Ex-Menteri Agama era Jokowi Yakut Khalil Qaumas menggugat status tersangka kasus kuota haji. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono terlibat perang urat syaraf terkait anggaran proyek pembangunan kapal. Bisa kita awal informasi ini di mana pesawat Smart Air ditembaki di kampung Danau Wage, Bovendigul, Papua Selatan. Akibatnya pilot dan kopilot pesawat tewas di lokasi. Pesawat Smart Air ditembaki di kampung Danau Wage, Bovendigul, Papua Selatan. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Akibatnya pilot bersama penumpang menyelamatkan diri ke hutan. Namun pilot dan kopilot tertangkap dan langsung ditembak hingga meninggal dunia di lokasi. Ya kalau untuk sementara yang kita pastikan itu ada korban 2 orang, tapi untuk yang lainnya kita belum tahu. Untuk situasi sampai saat ini? Nah, sampai saat ini memang situasi kita sudah berusaha untuk berhubungan dengan kondisi masyarakat di sana ataupun masyarakat yang bisa kita hubungi. Sementara situasi belum ada perkembangan lebih lanjut, tapi yang pasti terakhir kita tahu ada 2 korban tersebut. Brigjen Faisal juga telah menyiapkan pasukan dan akan diberangkatkan ke lokasi kejadian. Sementara terkait pelaku penembakan masih dalam penyelidikan. Sementara itu, anggota organisasi Papua Merdeka dilaporkan menyerang rombongan kendaraan PT Freeport Indonesia di kilometer 50 Timika, Papua Tengah, Rabu. Tak tembak tersebut Serka Aceh meninggal, sementara Sertuha mengalami pendarahan pada hidung, sedangkan 1 karyawan PT Freeport berinisial HR mengalami luka tembak dan dalam perawatan. Ya, Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Infantri Tri Purwanto menjelaskan peristiwa tersebut terjadi saat personel Koramil di Tembagapura dan Kodim 1710 Mimika ini melaksanakan tugas di wilayah tersebut. Kini aparat keamanan tengah memburu pelaku penembakan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, diduga mogok mendadak saat melintasi perlintasan kereta tanpa palang, sebuah mobil tertabrak kereta komuter lain. Video amatir warga memperlihatkan kondisi mobil pengangkut bahan rempah ringsek parah usai tertabrak kereta komuter lain saat melintasi perlintasan tanpa palang pintu di Cibokor, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan mobil terseret hingga 150 meter hingga warga dan petugas harus berjibaku mengevakuasi kendaraan dari jalur kereta. Ya, diduga mobil pengangkut bahan rempah tersebut mati mesin saat melintasi perlintasan kereta. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kasus ini kini dalam penanganan unit laka lantas Polsek Parung Panjang. Pemirsa, beredar video diduga terjadi kecelakaan yang terjadi di bawah jembatan Tol Ciawi.
Diunggah di akun media sosial dari Bagder, seorang pengendara memperlihatkan kondisi mobilnya usai kecelakaan yang terjadi melibatkan sejumlah kendaraan di terowongan jembatan Tol Ciawi. Sejumlah kendaraan yakni truk kontainer dan mobil pribadi yang terlibat kecelakaan hingga ringsek masih tertahan di bawah terowongan jembatan Tol Ciawi. Ya, hingga saat ini belum ada informasi lengkap terkait peristiwa ini. Mobil kontainer belum rem. Pemirsa, ritual adat Pasola di Kabupaten Sumba Barat NTT ricuh. Polisi harus menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Tradisi Pasola di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur berlangsung ricuh. Di tengah permainan, tiba-tiba situasi memanas, aksi saling serang antar peserta terjadi di hadapan aparat keamanan yang bertugas. Ketegangan yang tak hanya terjadi di arena tetapi juga meluas ke barisan pendukung. Lemparan batu terlihat berterbangan memicu kepanikan penonton. Petugas berupaya memisahkan kedua kubu. Sementara tetua adat berulang kali menyerukan penghentian permainan. Namun kerumunan semakin tak terkendali hingga polisi mengambil langkah tegas dengan melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa. Dari Sumba, Nusa Tenggara Timur, Dion Umbu Ana Lodu, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke Sulawesi Tenggara, Misa, di mana penangkapan seorang terduga pengedar sabu di kota Kendari ini berlangsung tegang. Polisi terpaksa mendobrak pintu rumah setelah terduga pelaku mengunci diri saat petugas hendak melakukan penangkapan. Seorang terduga pengedar narkotika jenis sabu ditangkap tim Opsnal Satuan Reserse Polresta Kendari di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Petugas kepolisian sudah siaga dan mengepung rumah terduga pelaku yang menjadi target operasi. Saat melakukan penangkapan, pelaku mengunci diri dari dalam ruangan dengan terpaksa petugas mendobrak pintu secara paksa. Dalam hitungan detik, petugas berhasil masuk dan melumpuhkan terduga pelaku tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa 17 plastik bening berisi sabu dengan berat 16,66 gram. Serta uang tunai sebesar Rp1.250.000 yang diduga hasil transaksi narkoba. Hasil penjualan digunakan untuk judi online, foya-foya, dan mencukupi kehidupan ekonominya. Dia ganjal pintunya. Kita sudah melakukan upaya persuasif supaya bisa dia buka, namun dia tidak kooperatif. Akhirnya kita perintah saya tindak lanjuti untuk didobrak pintu. Dan ditemukan di dalam barang bukti di dalam kamarnya bersama dengan timbangan, dengan saset kosong, dengan uang tunai. Terduga pelaku beserta seluruh barang bukti saat ini telah dibawa ke Mapolresta Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap laboratorium ganja skala rumahan di kawasan Jagakarsa. Rumah milik pasangan suami istri yang berprofesi sebagai konten kreator ini disulap menjadi tempat pembibitan dan produksi liquid ganja. Polisi menggerebek sebuah rumah di Klaster Sekandi 9 Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Petugas mengamankan pasangan suami istri diketahui berprofesi sebagai konten creator. Hasil penggeledahan petugas mengungkap adanya laboratorium gelap yang digunakan untuk memproduksi ganja dari tahap pembibitan, penanaman hingga panen. Hasilnya polisi menyita ganja kering, serbuk sari ganja, hingga liquid ganja siap pakai. Selain narkotika, petugas juga menyita berbagai peralatan yang digunakan untuk pembibitan dan pemproduksian ekstraksi ganja. Mengamankan 2 orang, lelaki dan perempuan. Menurut pengakuannya, digunakan untuk konsumsi pribadi. Namun dengan demikian, masih kita dalami apakah tersangka ini menyebarluaskan ataupun menjualbelikan. Ini masih kita dalami. Kedua tersangka kini ditahan di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Kasusnya pun kini dalam pengembangan kepolisian.
Dari Jakarta, Helmi Sejakbati, A-News melaporkan. Pemirsa, seorang guru di Jember tega menelanjangi 6 siswa kelas 5 dengan alasan sering kehilangan uang di dalam kelas. Peristiwa ini diketahui wali murid hingga guru tersebut dilaporkan dan akhirnya mendapat sanksi. Seorang guru sekolah dasar negeri Jelbuk 2 Jember tega menelanjangi 6 murid kelas 5. Sejatinya sang guru tersebut akan menelanjangi semua siswa kelas 5 yang berjumlah 22 orang. Namun karena ada wali murid yang tahu dan protes, akhirnya hanya 6 yang ditelanjangi. Menurut salah satu siswa, guru berinisial FTR tersebut menelanjangi siswa kelas 5 dengan alasan akan digeledah, menyusul uangnya sering hilang di dalam kelas. Terakhir, uang sebesar 75.000 miliknya hilang saat ditinggal ke toilet. Usai mendapat laporan dari para wali murid, Kadis Pendik Jember memanggil oknum guru yang menelanjangi murid. Tuntutan wali murid agar FTR tak lagi mengajar di sekolah tersebut. Bisa kita sepakati, ada beberapa hal yang sudah kita sepakati, yang ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Alhamdulillah, dan hari ini yang bersangkutan adalah kita panggil sesuai dengan ketentuan bahwa beliau harus menjalani pemeriksaan lagi agar supaya hal ini kedepannya tidak terjadi lagi. Kini para wali murid berharap kasus serupa tidak terulang dengan alasan apapun. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, A-News melaporkan. Bisa sebuah keberanian mempertahankan hak ada ganjarannya, ini mungkin belajar dari kasus sebelumnya. Korban jambret yang mengejar pelaku hingga akhirnya diamankan, akhirnya menerima penghargaan dari Kapolresta Yogyakarta. Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas keberanian yang membantu polisi mengantisipasi pelaku kriminal. Eviana Adiba Agustin, korban jambret bersama seorang teman dan 2 warga Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, menerima piagam penghargaan dari Kapolres Yogyakarta pada Rabu siang. Piagam penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberanian Eviana dan 3 orang lainnya mengejar pelaku penjambretan hingga akhirnya pelaku dapat diamankan. Akhirnya kita memberikan apresiasi kepada mereka berempat, luar biasa karena sudah membantu kepolisian antisipasi pelaku kriminal. Ini merupakan suatu kebanggaan kita luar biasa, khususnya kepada masyarakat Yogyakarta ataupun masyarakat yang berkuliah di Yogyakarta, bahwa sosialisasi yang selama ini kita laksanakan berhasil, yaitu yang pertama, masyarakat harus bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Yang kedua, membantu menjaga situasi Kamtibmas Yogyakarta agar selalu aman, damai, dan kondusif. Usai menerima penghargaan, Eviana, mahasiswi korban jambret ini mengaku tindakannya mengejar pelaku untuk merebut kembali ponselnya merupakan spontanitas. Spontan aja sih, karena ya barang dari orang berharga dicuri gitu kan ya. Tapi sempat takut berani gitu atau tidak? Oh, nggak ada sih ya, takut-takutnya mungkin ya. Kalau HP itu memang HP satu-satunya gitu ya? Iya, banyak file-file penting juga. Iya, Kasus penjambretan ponsel ini terjadi pada Senin sore di Jalan Menteri Supeno, Kota Yogyakarta. Yes. Togi, itu tadi kalau lihat visualnya, korbannya yang jadi berani melawan penjahat pelakunya, itu, wajahnya imut-imut loh Togi. Iya, nggak disangka ya, kaosnya. Kita lihat kan kaosnya agak gahar gitu mungkin gitu ya, kalau tomboy gitu pasti iya. Tapi tadi kayak imut-imut, lucu. Tapi berani sekali berani ya. Banget. Berani itu sekali ya. Makanya diapresiasi sama polisi. Benar, kaosnya agak gahar nggak diapresiasi, nggak canda. Tapi itu dia keberanian memang, sebagai laki-laki pun juga kadang-kadang kita kaosnya ada jambret atau enggak ada pelaku kekerasan itu, kita juga mikir bisa nggak sih kita mungkin melawan gitu ya? Kayak gitu. Cuman keberanian dia ini memang luar biasa ya. Baik, sebelumnya bisa ada seorang jambret juga berhasil ini ditangkap usai melakukan aksinya di Kota Yogyakarta. Korban yang mengendarai sepeda motor diambil ponselnya dan langsung mengejar dan menabrak motor pelaku hingga terjatuh. Inilah video amatir warga usai terjadi penjambretan di Jalan Menteri Supeno, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta.
Pelaku berhasil ditangkap setelah mencuri handphone milik korban yang diletakkan di dashboard sepeda motor. Kapolsek Umbul Harjo, AKP Helga Dimas Prakoso menyatakan peristiwa pencurian berawal saat korban bersama temannya mengendarai sepeda motor tiba-tiba dipepet pelaku WY yang mengendarai sepeda motor dan langsung mengambil handphone korban. Korban kemudian spontan mengejar dan menabrak motor pelaku hingga terjatuh dan pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga. Terduga pelaku ini mengambil handphone yang diletakkan oleh korban di dashboard motor depan bagian kiri. Setelah diambil oleh pelaku, kemudian pelaku kabur, korban pun spontan mengejar pelaku. Korban mengejar pelaku, terjadi pengejaran, dan kemudian korban ini menabrakkan motornya ke motor pelaku, dan alhasil pelaku tersebut terjatuh, kemudian pelaku sempat berlari dan kemudian ditangkap oleh warga. Polisi mengamankan pelaku serta motornya dan barang bukti ponsel korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam 5 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah. Dari Yogyakarta, Kunanto Farhan, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain yang bisa terkait mungkin cuaca sekarang yang tidak menentu ya. Kemarin hujan nggak sih di Jakarta? Kalau di BSD sih enggak ya? Kayaknya enggak deh Bang di Jakarta. Tapi kalau di Bogor tuh kabarnya hujan. Oh gitu. Dan di Babakan Madang Bogor itu sampai ada banjir bandang, Togi. Dan ada juga selain banjir bandang ada mobil ini terbawa arus dan itu dia memang sangat menyeramkan karena memang hujan deras yang mengguyur wilayah Bogor, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini menyebabkan banjir bandang besar. Arus deras, sejumlah kendaraan mobil terbawa arus banjir. Air dengan cepat meluap dan merendam akses jalan utama di kawasan ini. Peristiwa ini menambah suasana mencekam di tengah derasnya hujan yang masih mengguyur kawasan ini. Gak bisa pulang. Powerphone, mobil powerphone. Ya, sementara itu banjir menggenangi permukiman warga di Bekasi, Jawa Barat pada tadi malam ya. Iya. Air yang menggenangi hingga 2 meter ini merupakan kiriman dari Kabupaten Bogor. Masih hubungannya dengan Kabupaten Bogor nih, Togi, benar. Sampai di Bekasi benar, dampaknya. Banjir menggenangi ratusan rumah warga Gang Mawar 6, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Air dengan ketinggian 1,5 meter hingga 2 meter ini merendam permukiman warga akibat kiriman dari Kabupaten Bogor. Air yang datang membuat Kali Bekasi meluap dan tak dapat menampung debit air. Ini memang air kiriman atau apa, Bang? Air kiriman, Pak. Di Bekasi lagi nggak ada hujan hari ini. Cuman emang biasa kita langganan. Iya, tapi sebelumnya udah ada pemberitahuan nggak, Pak? Dari KP2C kita, kalau kebetulan saya ikut gabung KP2C ya. Saya tuh tahu debit air dari Cibongas udah gede, makanya dari jam 6 maghrib tadi udah diinfokan ke grup banjir bahwa nanti malam akan ada banjir gede. Diketahui air mulai masuk ke permukiman warga pada Rabu malam pukul 23.30. Banjir ini merupakan yang ketiga kalinya terjadi di Gang Mawar dalam waktu 2 pekan terakhir. Banjir kerap terjadi di daerah ini akibat rendahnya tanggul yang berdekatan dengan permukiman warga. Sebenarnya dari tim BPBD Kota Bekasi itu sudah melakukan himbauan kepada masyarakat sebelum air datang, yaitu bisa melalui EWS atau Early Warning System yang dipasang di beberapa titik rawan banjir di Kota Bekasi. Dan kita juga ada pemantauan melalui TMA per 1 jam sekali. Untuk kenaikan tinggi muka air yang sangat signifikan, maka laporan TMA-nya itu dipercepat bisa sampai 10-15 menit sekali.
Petugas gabungan dari TNI, BPBD, dan relawan terus bersiaga dan berpatroli dengan menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga. Meski demikian, mayoritas warga memilih untuk bertahan di tempat tinggal mereka. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Bisa usai diguyur hujan selama 5 jam, puluhan rumah warga di Majalengka, Jawa Barat terendam banjir. Sejumlah petugas gabungan bergerak cepat mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. ...52 rumah warga di Blok Kedung Buni, Desa Bonang ini terendam banjir setinggi 1 meter lebih. Petugas gabungan menyisir lokasi banjir untuk mengevakuasi warga ke lokasi yang lebih aman. Banjir akibat meluapnya Sungai Cideres dan Cilutung. Masyarakat berharap agar pemerintah memperhatikan kondisi sungai yang setiap tahun terus meluap. Dan yang ke lokasi yang Bisa kedinginan karena rumahnya terendam banjir, seorang wanita hamil pingsan saat dievakuasi petugas di Padang, Sumatera Barat. Kawasan tersebut banjir setelah diguyur hujan deras selama berjam-jam. Puluhan rumah warga terendam banjir di Kampung Penggambiran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Ketinggian banjir mencapai 1,5 meter. Petugas SAR gabungan mengevakuasi seorang wanita yang tengah hamil dengan perahu karet. Wanita hamil tersebut yang kedinginan sejak banjir merendam rumahnya, pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Banjir yang terjadi akibat hujan deras sejak Rabu petang hingga Kamis dini hari juga membuat puluhan rumah warga terendam di Kelurahan Arai Pinang dan Ampalu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir yang membawa gelondongan kayu kembali menerjang Tapanuli, Tengah Sumatera Utara. Akibat banjir, sejumlah tanggul darurat kembali jebol sehingga memicu kepanikan warga. Akibat curah hujan tinggi, banjir yang membawa gelondongan kayu kembali menerjang Desa Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Tapanuli, Tengah Sumatera Utara. Warga panik, mencoba menyelamatkan diri dan barang berharga mereka. Alat berat pun dikerahkan untuk membersihkan gelondongan kayu yang dikhawatirkan menyumbat aliran sungai. Derasnya debit air sungai menyebabkan tanggul-tanggul yang sudah dinormalisasi kembali jebol. Ketinggian banjir mencapai 1 meter di jalan-jalan dan permukiman warga. Air meluap tinggi, sedimen yang sudah dibersihkan dari sungai, kemudian air tersebut kembali penuh, tanggul darurat yang sudah kita buatkan itu kembali jebol, dan air mengalir sangat deras, serta dipenuhi oleh kayu, dan masyarakat sudah kita evakuasi. Pihak pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah mengevakuasi warga ke lokasi yang dianggap aman dan mengimbau masyarakat mewaspadai potensi tanah longsor. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukuryadi, iNews melaporkan. Pemirsa, truk kontainer mundur di tanjakan bikin panik pengendara. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, jembatan gantung putus, minibus angkutan pedesaan terjun ke sungai sedalam 10 meter di Tanggamus, Lampung. Ya, akibatnya 8 penumpang terluka. Video amatir warga memperlihatkan kondisi mobil minibus angkutan pedesaan yang berada di dasar sungai Pekon Banjar Agung Ilir sedalam 10 meter. Menurut laporan warga, saat minibus sedang melintasi jembatan gantung, tiba-tiba tali seling jembatan putus, diduga tak kuat menahan beban. Minibus pun terjun ke sungai dengan kondisi syarat penumpang. Warga sekitar yang melihat insiden tersebut langsung bahu-membahu menyelamatkan para penumpang. 18 orang dilaporkan terluka akibat insiden ini, termasuk 3 balita.
Sesampainya di TKP Jembatan Gantung, Jati Agung, Pekon Banjar Agung Ilir, Kecamatan Bugum, Kabupaten Tanggamus, kendaraan R4 tersebut melintas dengan pelan. Ketika hampir sampai di penghujung jembatan, besi penahan seling sebelah kiri patah, sehingga jembatan gantung miring ke kiri dan kendaraan R4 terperosok ke sungai dengan ketinggian kurang lebih 10 meter dan mengakibatkan penumpang mengalami luka-luka. Diketahui minibus mengangkut warga yang selesai menghadiri resepsi pernikahan di Kecamatan Gisting, Tanggamus. Polisi yang melakukan olah TKP menyatakan putusnya jembatan juga dipicu kondisi jembatan yang sudah tua. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, truk kontainer mengalami remblong di Jalan Bili-Bili, Poros Pinrang, Parepare. Ya, truk tak kuat menanjak dan akhirnya terguling di depan rumah warga. Bisa beginilah kepanikan warga saat menyaksikan truk yang tidak kuat menanjak di tanjakan Jalan Bili-Bili, Poros Pinrang, Parepare. Truk yang seharusnya menanjak malah melaju mundur dan nyaris menabrak kendaraan di belakangnya. Beruntung sopir truk mengemudikan mobil secara zigzag untuk mengurangi kecepatan hingga kendaraan di belakangnya bisa menghindari benturan. Akhirnya truk terbalik di depan rumah warga dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Mobil kontainer yang mundur disinyalir diduga itu lost control atau remblong. Kendaraan tersebut diperkirakan memuat beras dan alhamdulillah untuk korban jiwa tidak ada, dan untuk drivernya ada luka sedikit di bagian kaki. Pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Sarah dari studio NTMC Polri. Brigadir Sarah, selamat pagi. Ya, Brigadir, gimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV pagi hari ini? Baik, terima kasih Togi dan Friska serta selamat pagi pemirsa. Kami akan memantau arus lalu lintas pada pagi hari ini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk pantauan arus lalu lintas yang pertama dari kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati dalam keadaan ramai, dan dari arah Lebak Bulus, Blok M dan juga Fatmawati akan mengarah ke Bintaro pada pagi hari ini juga dalam keadaan kondusif ramai. Peningkatan volume kendaraan tentu akan terus terjadi hingga pukul 10 pada pagi hari nanti di jam berangkat aktivitas perkantoran. Antisipasi juga dengan menurunkan kecepatan kendaraan Anda atau menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya saat berkendara. Dan pemirsa, kita bergeser ke CCTV yang kedua dari kawasan exit tol Bekasi Barat. Di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat akan menuju ke Pekayon, Kalimalang ataupun Jalan Ahmad Yani juga sudah dalam keadaan ramai. Terdapat peningkatan volume kendaraan pada kawasan ini dan terlihat antrian kendaraan pada traffic light-nya sejauh 100 meter di belakang garis stop. Namun para pengendara dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 40 km per jam. Kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk menaati rambu lalu lintas yang berlaku dengan selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada pada traffic light. Dan yang ketiga, kita bergeser ke kawasan Pospol Simpang Cilenyi, Bandung, Jawa Barat. Di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari tol Cilenyi akan mengarah ke Cibiru dalam keadaan kondusif ramai, dan dari arah Garut ataupun Tasikmalaya akan mengarah ke tol Cilenyi juga masih dalam keadaan ramai lancar. Tentunya saat Anda melintasi kawasan ini untuk berhati-hati dengan menurunkan kecepatan kendaraan Anda dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat ataupun juga angkutan umum yang berhenti untuk menaik turunkan penumpang pada kawasan ini. Dan yang terakhir pemirsa, kita pantau dari kawasan Terminal Tirtonadi, Solo.
Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Kertosuro maupun Klaten yang akan mengarah ke jalan alternatif Purwodadi maupun Grobogan serta Karangasem dan Sragen juga dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Berhati-hati saat Anda melintasi kawasan ini dikarenakan terdapat persimpangan dengan menurunkan kecepatan kendaraan Anda ataupun menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan pemirsa, dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 154 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 15 luka berat, dan 114 luka ringan. Dari 154 kasus laka lantas tersebut, 73% didominasi kendaraan roda 2. Untuk itu pastikan Anda sebelum berkendara, Anda berkendara dalam keadaan yang prima, tidak dalam kondisi mengantuk dan tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat mengemudi seperti bermain handphone. Dan jangan lupa untuk mengecek kembali kondisi kendaraan Anda sebelum Anda berkendara, patuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan untuk keamanan keselamatan selama perjalanan Anda. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Togi dan Friska di studio. Terima kasih Brigadir Sarah atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi diperiksa sebagai ahli dalam kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Ya, Bonatua berikan keterangan untuk tersangka Roy CS di Polda Metro Jaya. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyambangi Polda Metro Jaya. Bonatua hadir sebagai saksi ahli untuk 3 tersangka dalam kasus ijazah Joko Widodo. Bonatua hadir sambil membawa salinan ijazah Jokowi yang sebelumnya diserahkan oleh KPU RI. Bonatua menjelaskan penyidik sampaikan 27 pertanyaan kepada dirinya. Salah satunya terkait validasi ijazah yang diteliti Roy Suryo CS. RRT sudah memvalidasi sampelnya, walaupun datangan belakangan ya, walaupun catat ini belakangan, karena saya kan datangnya, sampel itu datang kemarin ya. Sementara mereka sudah meneliti sejak April. Nah, seperti itu. Jadi itu saja yang saya saksikan, artinya dengan begitu asumsi-asumsi bagaimana penelitian ini, mari kita ikutin bahwa sampel itu boleh dikatakan sudah benar. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum serahkan salinan ijazah Jokowi kepada Bonatua Silalahi. Salinan dokumen itu akan diserahkan oleh Bonatua kepada masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mendatangi Polresta Solo pada Rabu sore. Ya, kedatangan Jokowi disebut untuk berikan keterangan ke penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah palsu. Bisa Jokowi tiba di Mapolresta Solo pada Rabu sekitar pukul 15:55 waktu Indonesia Barat dan disambut oleh Kapolresta Solo, Kombes Catur Cahyono Wibowo. Kedatangan Jokowi ke Polresta Kota Solo ini disebut untuk berikan keterangan tambahan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya Kejaksaan kembalikan berkas perkara kasus ijazah ke Polda Metro Jaya dengan 3 tersangka. 3 tersangka tersebut yakni Rosuryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Kusuma. Sedikit soal tadi pemeriksaannya soal apa Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang menjelaskan secara rinci. Ya. Pemirsa, Roy Suryo resmi mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait sejumlah pasal dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Ya, bisa langkah hukum ini disampaikan usai dirinya menghadiri deklarasi gerakan merebut kedaulatan di Menteng, Jakarta Pusat. Sebanyak 6 pasal menjadi target uji materi, termasuk pasal 310 dan 311 KUHP atau pasal 433 dan 434 KUHP baru.
Roy juga menguji pasal 27, 28, 32, dan 35 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang selama ini sering dinilai kontroversial dalam penerapannya maksud kami di ruang digital. Ya, di MK itu kami akan melakukan uji terhadap 6 pasal ya, ada yang di Hidungan PKA. Uji materi lagi. Pasal berapa Pak kalau boleh tahu? Pak, ada pasal 310, 311 atau yang terbaru itu menjadi pasal 433, 434, kemudian pasal 27, pasal 28, kemudian pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Ke informasi selanjutnya, Togi dan pemirsa, hakim menolak gugatan pra-peradilan Dr. Richard Lee. Ya, akibatnya Richard Lee tetap berstatus sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Richard Lee. Gugatan itu dilayangkan sang dokter kecantikan Richard Lee karena keberatan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen yang dilaporkan dokter detektif atau Doktif ke Polda Metro Jaya. Suasana sidang yang dihadiri Samira Farahnas atau Doktif selaku pelapor pun mendadak riuh. Di depan ruang sidang, Doktif melakukan sujud syukur usai gugatan Richard Lee ditolak. Doktif pun kembali mengungkap fakta baru mengenai dugaan Richard Lee yang ingin menawarkan uang damai kepada pihaknya selaku pelapor. Berapapun itu tidak akan bisa mengganti kerugian masyarakat. Tujuannya dokter di sini mengganti uang masyarakat. Jika kerugian masyarakat 200 miliar dan yang diberikan hanya 50 miliar, 150 miliar itu dokter cari dari mana? Ya, seperti itu. Masa dokter yang kerja untuk mengembalikan uang masyarakat gitu. Jadi kembalikan sesuai dengan apa yang sudah kamu ambil. Di akhir, Doktif berharap Richard Lee kooperatif dalam menjalani proses hukum atas laporannya. Ia bahkan kembali mendesak polisi untuk segera menahan Richard Lee mengingat gugatan pra-peradilan sudah ditolak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas mengajukan pra-peradilan terkait status tersangka dirinya di kasus korupsi kuota haji. Ya, terkait hal tersebut KPK tegaskan penetapan tersangka Yakut ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Komisi Pemberantasan Korupsi merespon pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas terkait status tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya menghormati lantaran pra-peradilan tersebut merupakan bagian dari proses hukum pidana. Namun demikian Budi tegaskan penetapan tersangka Yakut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Pada prinsipnya pengajuan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang dan KPK memandang itu sebagai bagian dari proses uji dalam sebuah sistem peradilan pidana. Namun demikian KPK tegaskan bahwa seluruh tindakan penyelidikan, penyidikan hingga penetapan seseorang sebagai tersangka dalam sebuah rangkaian proses penanganan perkara, semuanya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Sebelumnya, ex-Menteri Agama Yakut Kholil Qomas mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 10 Februari 2026. Sidang perdana dijadwalkan Selasa, 24 Februari 2026 di ruang sidang 02 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, TNI Angkatan Darat menggelar rapat pimpinan TNI Angkatan Darat tahun anggaran 2026 dengan fokus penguatan program pemerintah dan sinergi nasional untuk mendukung pembangunan dan tugas pertahanan negara. Bisa Rapim TNI Angkatan Darat dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dalam sambutannya, Kasat menegaskan bahwa Rapim TNI AD merupakan forum strategis untuk menyamakan
persepsi, mengevaluasi kinerja, serta merumuskan arah kebijakan yang selaras dengan prioritas pemerintah. Kasat juga menekankan pentingnya sinergi, disiplin dan inovasi seluruh jajaran TNI AD guna meningkatkan profesionalitas prajurit serta memastikan kontribusi nyata TNI AD dalam mendukung stabilitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Jenderal Maruli Simanjuntak juga menyampaikan apresiasi Presiden kepada TNI AD atas pelaksanaan berbagai program unggulan yang dinilai sejalan dengan kebijakan nasional. Pemirsa, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggota TNI untuk dikirim ke Gaza. Ya, menurut Maruli pihaknya telah siapkan 5.000 hingga 8.000 prajurit untuk menjalankan misi perdamaian di Gaza. BOP itu Pak ya itu kan masih terus berjalan ya. Jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi ke yang mengkoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI nanti ke Mabesat memerlukan personil yang berkarakter apa. Nanti kami siapkan, begitu. Tapi persiapannya sudah jalan, sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan kan kita nanti kan jadi perdamaian. Jadi berarti si jenis, kesehatan, yang seperti itu kami siapkan. Jumlah personilnya spesifik akan di Gaza ya Pak, bukan di Lebanon atau mana? Ya saya belum terlalu ini ya, lebih baik bertanya ke Mabes TNI biar lebih jelas. Kalau kami hanya penyiapan pasukannya saja. Jumlahnya berapa berarti, kira-kira? Ya bisa satu brigade 5.000, 8.000 mungkin. Tapi masih bernego semua, belum pasti. Jadi belum ada kepastian angka sampai sekarang. Gitu. Tapi tahun ini pelibatan TNI dalam... Ya belum bisa saya pastikan karena saya tidak ikut itu. Saya bagian penyiapan. Ya. Oke. Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme itu seperti apa? Apakah disampaikan oleh pemerintah? Itu biar saja nanti dari Mabes TNI ya, Mabes TNI dari Kemhan biar. Kalau kami kan masih pembinaan Angkatan Darat, jadi kita tidak mengikuti detail apa yang didiskusikan tentang itu. Tapi kalau Bapak melihat gimana Pak, ini kan di banyak... Fakta baru genosida terungkap. Zionis Israel menggunakan bom termobarik atau aerosol dalam serangan ke Gaza. Ya, tetaplah bersama kami di Sindo Today. Ya, terima kasih masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon sentilan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang dilayangkan di media sosial. Saut penyaut antara Purbaya dan Sakti mencuat usai Purbaya mengomentari realisasi anggaran proyek pembangunan kapal. Belum ada organisasi, kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Uangnya bisa saya anggarin kok. Rugi saya Pak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengomentari realisasi anggaran pada industri galangan kapal nasional. Bak Gayung bersambut, sindiran Purbaya kepada Kementerian Kelautan Perikanan pun langsung dibalas. Dalam akun media sosial pribadinya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut dana pembangunan kapal berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah Inggris. Ia pun meminta Purbaya untuk mengecek kembali apakah dana sudah dikucurkan atau belum. Usai disentil Menteri Kelautan Perikanan, Menkyu Purbaya langsung membalas dengan mengatakan, "Pak Menteri, sahabat saya." Dan ia membenarkan bahwa anggaran memang belum dicairkan. Udah saya cek, belum dikucurin katanya. Gimana Pak? Yang belum. Oh berarti belum dikucurin? Belum. Tapi kan gini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu sampai dananya ada dulu, kan ada rencana depannya kan. Jadi saya minta itu aja belum kelihatan gerakan di depan, itu aja. Gampang saya ngomong Pak Menteri kan sahabat saya juga gampang. Saat menyaut Menkyu Purbaya dan Menteri KP Sakti merujuk pada proyek pembangunan 1.500 kapal ikan yang bekerja sama dengan Inggris. Dalam acara Kadin beberapa waktu lalu, ia menyentil Kementerian Kelautan Perikanan soal rendahnya pemanfaatan belanja pemerintah, khususnya program peremajaan kapal. Tim Liputan iJus melaporkan.
Bisa gaya bicara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memang kerap jadi perbincangan ya. Tidak hanya gaya koboynya, Purbaya juga berbicara ketus yang membuat panas telinga anak buahnya bahkan pejabat di lintas lembaga. Gerak-gerik Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tidak terlepas dari sorotan masyarakat. Di samping berbicaranya yang ceplas-ceplos atau koboy, gaya bicaranya sesekali juga keras dan tajam atau ketus. Misalnya saja saat dirinya menanggapi operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap anak buahnya di Bea Cukai dan Pajak. Dirinya dengan tegas mengatakan menyiapkan sanksi pemberhentian untuk mereka jika terbukti bersalah. Titik masuk untuk memperbaiki Bea Pajak dan Bea Cukai sekaligus. Kemarin kan Bea Cukai udah saya break. Kan yang dapat yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya. Memang ada sesuatu yang ada di situ. Tapi bukan rotasi kalau saya nggak boleh baca sih ya. Nanti kita akan non-jobkan mungkin di tempat di pusat yang nggak ngapa-ngapain. Kalau terlibat. Tapi kalau itu boleh berhenti nih. Nanti kita lihat. Kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan, sekarang berhentikan. Bicaranya yang ketus juga muncul saat Purbaya mengakui pemerintah alami kerugian reputasi akibat kisru penonaktifan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBI JKN. Masuk lagi ke data PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan. Entah membayar dengan tempat lain atau gimana. Tapi jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek cuci darah lagi tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak. Purbaya tegaskan tidak ada pengurangan dalam anggaran kesehatan. Meski terkesan ketus dan ceplas-ceplos, namun masyarakat menilai ucapannya yang berani dan tegas efektif mengungkap berbagai persoalan yang ada ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Purbaya sepertinya benar-benar versus everybody ya, Priska ya. Ya. Sebelumnya Purbaya juga sempat adu argumen terkait isu nasional dengan sejumlah tokoh mulai dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hingga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sempat mengkritisi selisih harga yang sangat jauh antara gas 3 dan 12 kg. Hal ini membuat kejahatan pengoplosan LPG dan penyelewengan LPG subsidi sulit diberantas. Purbaya menyebut LPG 3 kg seharusnya dijual Rp12.750 per tabung, karena negara mensubsidi Rp30.000 per tabung dari harga asli Rp42.750. Kenyataannya, harga LPG melon di pasar mencapai Rp20 hingga Rp22.000. Alih-alih menjawab penyebab selisih harga, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia justru menyebut Menteri Keuangan salah data. Mencunya salah baca data itu. Biasalah kalau ya mungkin butuh penyesuaian. Ya. Purbaya merespon tanggapan Bahlil dan akan mempelajari lagi hal itu. Mungkin Pak Bahlil betul kan kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angin dari hitungan staf saya. Kan kita lihat di mana salah pengertian. Tapi harusnya sih pada akhirnya angkanya sama, uangnya cek itu aja kan. Iya. Purbaya juga keras berkomentar soal utang kereta cepat Jakarta-Bandung yang mencapai Rp116 triliun. Menurutnya pemerintah enggan membayar utang proyek tersebut menggunakan APBN. Bahkan Purbaya menegaskan kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI Danantara sebagai penanggung jawab BUMN. Begini, bukan utangnya kan pemerintah apa, kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika sudah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara cukup mampu untuk membayar itu, jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. Kembali di Sindo Today, pemirsa, warga korban bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mulai mengeluhkan kondisi kesehatan. Ya, mayoritas warga mengeluhkan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang diderita balita, anak-anak hingga orang tua.
Sedikitnya 132 warga korban bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mengalami ISPA atau infeksi pernapasan akut. Mereka terdiri dari balita, anak-anak hingga orang tua. Kondisi pengungsian yang cukup panas pada siang hari dan dingin pada malam hari membuat warga terutama balita dan anak-anak muda terserang batuk pilek dan sakit tenggorokan. Udah kemarin udah periksa 2 kali, batuk, dingin, udah periksa 2 kali. Saya juga orang tua saya, banyak yang sakit pada periksa. Untuk saat ini banyak sekali keluhan untuk anak-anak ya, sudah muncul batuk pilek, muncul gatal-gatal, itu yang untuk anak-anak. Sedangkan untuk lansia sendiri adalah paling banyak adalah hipertensi, batuk dan keluhan nyeri kaki. Terus kalau untuk sebagian sudah ada yang mulai mencret atau diare. Warga berharap pemerintah segera membangun huntara di lokasi yang aman dari bencana tanah bergerak. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, warga di sekitar bantaran Sungai Cisadane, Tangerang, Banten mengantri air bersih setelah aliran pipa PDAM ditutup imbas tercemar limbah. Ya, selain itu warga dihimbau tidak beraktivitas di aliran sungai dan tidak mengkonsumsi ikan yang mati akibat tercemar limbah. Air bersih disalurkan ke sejumlah titik permukiman bantaran Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten. Hal ini dilakukan karena sebagian pipa penyaluran air ditutup karena dikhawatirkan masih terdampak limbah kimia. Proses produksi air bersih dihentikan karena air baku dari Sungai Cisadane terindikasi tercemar limbah karena bau menyengat dan ditemukan banyak ikan yang mati. Kalau saat ini kami pastikan Perumda Benteng bahwasannya air yang diolah dan didistribusikan ke pelanggan dan masyarakat Kota Tangerang aman dan layak dikonsumsi. Jadi semalam itu memang sempat berhenti produksi kurang lebih di jam 22 sampai jam 05 pagi. Mengimbau kepada warga di bantaran Sungai Cisadane ataupun yang datang ke Sungai Cisadane untuk tidak memanfaatkan air Sungai Cisadane untuk cuci dan kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebelumnya, dengan menggunakan pengeras suara, aparat gabungan mengimbau kepada warga sekitar bantaran Sungai Cisadane untuk tidak beraktivitas di aliran sungai dan tidak mengkonsumsi ikan yang mati akibat tercemar limbah. Cemaran bahan kimia tersebut membuat biota air seperti ikan mati. Namun, ramai-ramai ditangkap masyarakat di sepanjang bantaran kali. Petugas melakukan sosialisasi perihal penyebaran limbah yang jadi pemicu matinya ikan dan mengambil sampel air Sungai Cisadane di beberapa titik. Sampel akan dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui dampak besaran cemaran yang telah terjadi. Sementara kami mengambil sampel air ini, baku mutu kualitas airnya untuk tidak dikonsumsi dahulu. Sambil nanti ada informasi yang lebih jelas dari kami kepada masyarakat. Aliran Sungai Cisadane tercemar limbah, dampak dari kebakaran gudang penyimpanan kimia pestisida yang terjadi di Kota Tangerang Selatan pada Senin lalu. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, anggota organisasi Papua Merdeka dilaporkan menyerang rombongan kendaraan PT Freeport Indonesia di kilometer 50 Timika, Papua Tengah pada hari Rabu. Ya, detak tembak tersebut, Serka Aceh meninggal dunia, sementara Sertu H mengalami pendarahan pada hidung, sedangkan satu karyawan PT Freeport berinisial HR mengalami luka tembak dan dalam perawatan. Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Infantri Tri Purwanto menjelaskan peristiwa tersebut terjadi saat personel Koramil di Tembagapura dan Kodim 1710 Mimika melaksanakan tugas di wilayah tersebut. Kini aparat keamanan tengah memburu pelaku penembakan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, pesawat Smart Air ditembaki di Kampung Danowage, Bovendigul, Papua Selatan. Ya, akibatnya pilot dan kopilot pesawat tewas di lokasi.
Pesawat Smart Air ditembaki di Kampung Danau Wage Bovendigul, Papua Selatan. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Akibatnya pilot bersama penumpang menyelamatkan diri ke hutan. Namun pilot dan kopilot tertangkap dan langsung ditembak hingga meninggal dunia di lokasi. Ya, kalau untuk sementara yang kita pastikan itu ada korban 2 orang, tapi untuk yang lainnya kita belum tahu. Untuk situasi sampai saat ini? Sampai saat ini memang situasi kita sudah berusaha untuk berhubungan dengan kondisi masyarakat di sana ataupun masyarakat yang bisa kita hubungi. Sementara situasi belum ada perkembangan lebih lanjut, tapi yang pasti terakhir kita tahu ada 2 korban. Brigjen Faisal juga telah menyiapkan pasukan dan akan diberangkatkan ke lokasi kejadian. Sementara terkait pelaku penembakan masih dalam penyelidikan. Togi, ngomong-ngomong tentang pesawat ini, udah pernah lihat pesawat tempur? Udah dong. Belum selesai. Apa nih? Mendarat di jalan tol, pesawat tempur. Pesawat tempur belum pernah. Tapi kalau saya pesawat capung yang kecil pernah dilihat nih ya mendarat di tol. Karena memang beberapa kejadian di Amerika memang mendaratnya di jalan tol. Oh gitu ya? Iya. Kalau pesawat tempur memang baru pertama kalinya nih di Indonesia mendarat di jalan tol. Really? Ya, pemirsa, TNI Angkatan Udara menguji coba tol Trans Sumatera sebagai runway atau jalur pendaratan pesawat tempur untuk memperkuat sistem pertahanan. Ya, 2 pesawat tempur milik TNI AU F-16 dan Super Tucano ini mendarat sukses di tol Trans Sumatera. Wow. Sebuah pesawat tempur F-16 mendarat pada sebuah jalanan. Tak lama, pesawat kembali melesat di angkasa. Namun ini bukan suasana perang yang genting. Ini adalah uji coba pendaratan di jalan tol Trans Sumatera. TNI Angkatan Udara menggunakan pesawat tempur F-16 dan Super Tucano untuk menguji coba jalan tol Trans Sumatera, ruas terbanggi besar, Pematang Panggang, dan Kayu Agung, Provinsi Lampung. Pesawat-pesawat TNI AU ini sempat melakukan pendaratan uji coba sebelum mendarat dengan sempurna. Menurut Wakil Menteri Pertahanan, Doni Ermawan Taufanto, uji coba jalan tol dengan pendaratan pesawat tempur menjadi yang pertama di Indonesia. Bukan sekedar atraksi, uji coba ini menjadi penanda penting penguatan sistem pertahanan negara dalam menyiapkan infrastruktur sipil yang dapat difungsikan untuk kepentingan pertahanan saat kondisi darurat. Inilah konsepnya kenapa kita menggunakan jalan raya, kita desain di beberapa tempat untuk bisa difungsionalkan sebagai. Uji coba jalan tol dengan pesawat tempur F-16 dan Super Tucano berlangsung dengan aman dan berjalan sesuai skenario. Pemirsa, kita ke informasi lain. Kedinginan karena rumahnya terendam banjir. Seorang wanita hamil pingsan saat dievakuasi petugas di Padang, Sumatera Barat. Ya, kawasan tersebut banjir setelah diguyur hujan deras berjam-jam. Puluhan rumah warga terendam banjir di Kampung Penggambiran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Ketinggian banjir mencapai 1,5 meter. Petugas SAR gabungan mengevakuasi seorang wanita yang tengah hamil dengan perahu karet. Wanita hamil tersebut yang kedinginan sejak banjir merendam rumahnya, pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Banjir yang terjadi akibat hujan deras sejak Rabu petang hingga Kamis dini hari juga membuat puluhan rumah warga terendam di Kelurahan Arai Pinang dan Ampalu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, A-News melaporkan. Ya, pemirsa, curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir yang membawa gelondongan kayu kembali menerjang Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ya, akibat banjir sejumlah tanggul darurat kembali jebol sehingga memicu kepanikan warga. Akibat curah hujan tinggi, banjir yang membawa gelondongan kayu kembali menerjang Desa Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Warga panik, mencoba menyelamatkan diri dan barang berharga mereka. Alat berat pun dikerahkan untuk membersihkan gelondongan kayu yang dikhawatirkan menyumbat aliran sungai.
Derasnya debit air sungai menyebabkan tanggul-tanggul yang sudah dinormalisasi kembali jebol. Ketinggian banjir mencapai 1 meter di jalan-jalan dan pemukiman warga. Air meluap tinggi, sedimen yang sudah dibersihkan dari sungai, kemudian air tersebut kembali penuh, tanggul darurat yang sudah kita buatkan itu kembali jebol, dan air mengalir sangat deras, serta dipenuhi oleh kayu, dan masyarakat sudah kita evakuasi. Pihak pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah mengevakuasi warga ke lokasi yang dianggap aman dan mengimbau masyarakat mewaspadai potensi tanah longsor. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukuryadi, iNews melaporkan. Ya, Togi dan pemirsa, usai sudah Sindo Today hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional di sindonews.com. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Togi Sinaga. Saya Priska Papilaya, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Minum dulu.